Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat yang udah hadir di diskusi kali ini. Diskusi kali ini tuh membahas tentang materi tentang arus arah atau arus DC untuk menyelesaikan tugas dari Bu Desmira. Selanjutnya, eh, apa sih arus DC itu? Ada yang tahu? Harus DC. Ya, siapa yang tahu arus DC? Arus DC itu arus searah atau aliran listrik yang bergerak dari titik dengan energi potensial tinggi ke titik lain yang energi potensialnya rendah. Jadi pengertiannya kayak arus DC itu arus yang mengalir dari titik rendah ke titik tinggi apa? Baik, benar nggak? Kebalik, dari titik Kebalik tinggi dari dulu titik baru tinggi ke ke titik rendah. rendah. Maaf, dari titik tinggi ke titik rendah. Nah, Itu harus yang DC. lain mungkin ada yang oh iya, eh apa ya? Bentar. Lupa. Kepanjangan dari DC itu apa sih kan? Itu kan harus DC tuh. DC itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Oh, direct current. Iya, Direct current. DC itu kepanjangan dari Gires Current. Kalian di gua nggak ada videonya tuh. Ngelag gua sinyalnya. Nggak apa-apa kali ya. Tapi udah ada nih. Mau nanya dong, kalau misalkan lu pernah pada kepikiran nggak sih kenapa namanya arus listrik searah? Emang ada ya yang nggak searah atau dua arah? Mau bolak-balik? Kalau nggak salah yang bolak-balik itu Aceh nggak sih? Ada kan? AC. Bukan AC ini kan, bukan AC pendingin kan ya? Apa? Bukan. Oh, bukan. AC AC pendingin. apa gitu panjangannya? Enggak kan ada kan AC pendingin. Oh, AC. AC itu apa kepanjangan AC? Air conditioner. Oh Bukan. iya. Oh, itu mah Air AC conditioner. pendingin. AC Itu ini pendingin. AC listrik apa? Ini ya, tapi ujungnya kayaknya current juga sih. Iya, Apa? pasti Maksudnya belakangnya aku juga AC. pengen tahu ini apa AC itu. Ya Air udah conditioner. kan kita bahasnya DC gimana? Oh ya udah, nggak apa-apa lah, nggak usah. Lanjut aja ya, lanjut. Mati kuren. Hmm. Yang lain mungkin ada yang mau ditanya atau ada yang mau ngasih materi nih gini apa gimana gitu. Nah, gue mau nanya nih, Nanya eh, apa? terus apa sih kegunaan arus DC di kehidupan sehari-hari sih? Ada yang tahu nggak? Hmm. Harus DC kegunaan Apa ya? sehari-hari. Hal kecilnya aja deh, hal kecilnya aja, seperti contoh gitu. Contoh Kayak contoh ini apa penerapannya kita apa kita contoh bendanya apa gimana sih? kita ngecas Ya, ngecas di ini. contoh penerapannya boleh. Contohnya kan di kehidupan sehari-hari kan kayak kita contoh kita ngecharger HP apa kita atau laptop kita gitu. Itu kan sama aja kan. Harus DC bukan sih? Apa bagaimana ada pendapat lain? Banyak. Kita ini pakai apa? Pakai TV atau pakai radio, pakai HP juga ini kan termasuk Iya. harus DC, harus yang bergerak gitu. Kalau nggak bergerak berarti kan apa namanya diam gitu. Ini kayak HP aja contohnya gitu harus DC itu. Sebenarnya masih banyak sih kayak misalkan penerapan harus DC dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oh gitu ya, oke, makasih ya. Ya, sama-sama. Ada lagi. Terus kalau nggak salah rangkaiannya tuh ada dua ya, arus DC. Ya, ada dua itu. Rangkaian seri sama paralel. Kalian pada on cam kan? Oh, Nah, coba contohnya eh,
gambar seri. Kalau rangkaian seri itu rangkaian yang disusun sejajar atau sama gitu. Artinya gini, kita ambil perumpamaan lampu ya, lampu rumah gitu. Kalau Mm-mm. misalkan ada salah satu lampu yang mati, otomatis kita pasang 3 lampu nih. 3 lampu kita pasang secara seri. Nah, dengan satu saklar. Ketika lampu satu mati, maksudnya dengan satu sumber listrik ya, ketika ada satu lampu mati, nah yang duanya juga ikut mati karena itu disusunnya secara sejajar atau rata gitu. Kalau seri itu beda apa ciri khususnya. Yang satu mati mati semua. Oh Oh, jadi gitu. yang satu mati mati semua. Tapi kalau Iya. paralel itu gimana? Apakah sama Kalau kayak seri atau enggak? kalau paralel itu bedanya Beda. sama seri itu kalau paralel itu punya cabang atau disusunnya secara bertingkat atau bercabang lah punya pertemuan titik cabang gitu. Artinya apa? Artinya kita masang 3 lampu juga nih dengan cara dengan cara paralel. Nah, ketika Mm-mm. salah satu lampu di rangkaian paralel tersebut mati, artinya yang dua lagi tidak mati, tidak mengganggu yang dua ini nih, yang mati ini. Jadi paralel itu sebenarnya lebih apa ya? Lebih enak, lebih banyak diterapin di rumah-rumah gitu. Oh itu paralel. Bedanya Oh gitu iya. kalau mau paralel sama Oh seri. iya. Kebanyakan orang-orang memakai rangkaian paralel ya, bukan seri. Iya, Nah, kalau misalkan rumus dari seri itu gimana ya? rumus apa nih? Rumus mencari apa hambatan totalnya, air totalnya. Ya, Coba siapa yang mau ngasih materi yang ngejelasin Mas Ujen nanya. Sabrina Oh mungkin? ini. Ya, bentar share screen dulu ya. Ya, sama contoh soalnya Sab, kalau bisa Ya, Mas. boleh. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Ya kelihatan. udah kelihatan. Ya, tunggu sebentar. Ini langsung di sini. Hmm. Gua masih nggak sih? Gua anjir, Masih. masih. Jadi rumusnya itu ini. Rumus R total ya. wow. R total itu R1 ditambah R2 ditambah R3. Itu rumusnya. Gambar seri itu kayak gini. Ya nggak sih? Kayak gini. Kalau salah bilang ya guys. Gitu. Ini R1, R2, R3. Nah, misalnya mau pakai angka berapa nih R1-nya nih? 2 lah ya. Ya kalau angka R2-nya angka genap aja angka genap. 4. Oh ya. R3-nya 6. Berarti eh ini berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. Gini cara hitungnya. Buat R total. Mau di screenshot dulu nggak? Boleh. Udah. Udah nih Screenshot dulu jelas buat screenshot, screenshot. rangkaian seri. Ini Bentar. seri. Screenshot Seri dulu ya screenshot. Coba 1. kalian ininya apa on cam-nya di ini dulu off dulu nanti on lagi. Coba. Soalnya di gua nggak ada. Nah, tuh kayak sudah on off. Sip. Nah, udah ada sudah. Nah, gitu udah ada tuh. Lu ada nggak?
Lu lagi share screen nggak ada di gua. Nah, harga Ya si udah, R ada. lagi share screen. Nah, udah ada si R. Sandi belum Gue ada coba. nggak nih? Ada. Nah, udah. Udah buat seri udah nih. Ya, Udah. Udah lanjut. Mau lanjut lagi rangkaian apa? Paralel ya. Paralel. Ya, Yang paralel. Udah nih hapus ya. Apa si nambahin Suja nih? masih ada yang lain. Ini apa namanya? Masih off kameranya. Coba on off lagi. Suja hilang, Cok. Ini sinyal guanya. Ya udah nggak apa-apa. Oh. Penting kita masih diskusi. Suaranya masih kedengeran kan? Masih. masih. Masih, suara masih jelas. Ya udah masih. Udah ada. Kayaknya di kamar gue nggak ada sinyal. Gak ada nih. Udah, terus ini mau lanjut lagi langsung. Lanjut. Ya lanjut aja, Lanjut. Sab. Lanjut aja nggak apa-apa. Ya udah nih. Rangkaian paralel. Rumus mencari hambatan. Yaitu 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 ditambah 1/R3. Terus contoh gambar rangkaiannya tuh gini. Nah, ini R1, R2, R3. Ini bawahnya. Ini tuh bawahnya baterai nggak sih kalau nggak salah ya? Di Iya total. baterai. Sumber tegangan itu benar-benar baterai. Iya Sumber baterai. tegangannya kan. Nah, kalau misalnya si rumusnya ini dicontohin itu angkanya sama aja kayak tadi ya. Kayak tadi apa? Beda. Bedain lah. Bedain aja 1 kali bedain. R sama dengan 1/R1-nya 9. Ini berarti 9. Ditambah 1/R2-nya berapa nih? 12. Ditambah lagi 1/R3 18. Kegedean ya ininya. Keduanya guys, coba. Ini terus di total bawahnya disamain dulu. Disamain penyebutnya ya. Iya. Oke. 36 bisa 36 nih. 4 ditambah 3 ditambah 2 per 36. Terus jadinya 1/RP sama dengan 9/36. Terus RP sama dengan 36/9. Ini dibagi hasilnya jadi 4. Mana loh? Jelas ya? Jelas. Nah, perlu di screenshot nggak? Enggak perlu. Screenshot. Screenshot aja aja. screenshot. Wes. S. Nah, udah Udah. gua keluarin ya ininya.